Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Rani. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya terkait latihan soal P3K tahun 2024 tentang kompetensi sosiokultural. Nah, seperti biasa ya, setiap pembahasan latihan soal, saya membahas 10 soal di mana pilihan ganda ya, 10 soal pilihan ganda, yang mana kan nanti kita akan bahas bersama, kita akan belajar bersama terkait pembahasan latihan soal tes P3K. Dan tentunya di sini saya juga belajar bersama dengan teman-teman semua. Oke? Silahkan tonton video saya dari awal sampai selesai, karena di setiap detiknya itu penting. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Mulai dari nomor 1. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Nah, ketika kita atau kita gitu ya, sedang gagal dalam mencapai sesuatu, maka yang akan kita lakukan itu apa? Ketika kita memilih yang jawaban A, mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. Ini otomatis diri sendiri. Karena apa? Karena ketika kita sedang berusaha untuk mencapai sesuatu, pasti yang utama adalah diri sendiri ya. Terkait selain orang lain juga membantu, tetapi utamanya adalah pasti diri sendiri. Jadi ini kurang tepat ya. Coba kita lihat yang B, mengambil waktu untuk menenangkan diri. Ini bisa dilakukan, tetapi masih ada jawaban yang lebih tepat, karena ketika kita mengambil waktu untuk menenangkan diri, maka kita akan berlarut-larut dalam kegagalan tersebut gitu ya. Ketika kita gagal dalam mencapai sesuatu, maka sebaiknya kita itu yang melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Jangan berlarut-larut dalam kegagalan, apalagi mengambil waktu untuk menenangkan diri ya, karena kita akan membuang banyak waktu gitu. Jadi mending lebih baik kita langsung introspeksi nih, mana cara atau kegiatan ataupun usaha yang kurang maksimal, supaya kita dalam mencapai sesuatu itu lebih berusahanya mungkin kurang keras, ataupun dalam belajar kita kurang gitu. Jadi kita mending langsung introspeksi diri saja, dan juga ketika sudah tahu, kita harus memperbaiki kegagalan itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke. Lakukan introspeksi. Kemudian nomor 22. Bagaimana guru dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya keragaman budaya di kelas? A. Menghindari pembicaraan tentang budaya agar tidak menimbulkan perbedaan. B. Mengadakan kegiatan yang melibatkan berbagai cerita tentang budaya masing-masing siswa. C. Mengajarkan siswa tentang budaya dominan. D. Menghindari perbedaan budaya di kelas. Oke, kita seperti biasa mengerjakannya dengan cara eliminasi. Coba
ini ada kata menghindari. Nah, ketika ada keragaman, maka hindari kata menghindari, karena menghindari berarti otomatis kan menghindari keragaman budaya gitu ya. Jadi kurang tepat. Karena ketika ada keragaman budaya ya jangan dihindari. Berarti kita harus bicarakan tuh budaya yang ada itu ternyata beragam, ternyata banyak gitu. Kita harus menunjukkan semua budaya yang berbeda-beda dan kita harus bangga ya. Kemudian yang B, mengadakan kegiatan yang melibatkan berbagai cerita tentang budaya masing-masing siswa. Nah, ini adalah jawaban yang tepat ya. Atau kalau misal kurang percaya, kita lihat yang C dan D. C, mengajarkan siswa tentang budaya dominan. Nah, ini salahnya di sini, dominan. Berarti kalau yang minoritas tidak diajarkan, nah itu tidak boleh ya, karena semua budaya itu harus diperkenalkan dan diajarkan kepada peserta didik. Ini apalagi menghindari perbedaan, nah ini jelas salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengadakan kegiatan yang melibatkan berbagai cerita tentang budaya masing-masing siswa. Kemudian nomor 23. Jika ada siswa yang diejek karena berbeda dalam penampilan atau budaya, apa langkah yang harus diambil guru? A. Menegur siswa yang mengejek tanpa melibatkan siswa lain. B. Menggunakan insiden tersebut sebagai kesempatan untuk mengajarkan empati dan toleransi di kelas. C. Mengabaikan insiden tersebut agar tidak memperbesar masalah. D. Memindahkan siswa yang diajak ke kelas lain. Nah, ini juga sama kita eliminasi. Menegur siswa yang mengejek tanpa melibatkan siswa lain. Nah, ini sebetulnya bisa ya cara menegur siswa itu dilakukan oleh guru, tapi menegurnya yang seperti apa terlebih dahulu ya. Ketika anak misal baru melakukan kesalahan satu kali, mungkin cara yang dilakukan guru jangan langsung menegur, kecuali tindakan yang dilakukan siswa itu sudah keterlaluan, boleh langsung ditegur, tapi lebih baik kita bicarakan terlebih dahulu gitu. Kenapa kamu melakukan tindakan ini? Kenapa kamu mengejek gitu. Nah, ketika siswa sudah sering kali atau berulang kali melakukan tindakan tersebut, barulah kita tegur ya. Tapi harus melibatkan siswa lain, karena ya tidak boleh hanya siswa itu saja gitu kan, kita perlu bukti yang lain gitu. Yang B, menggunakan insiden tersebut sebagai kesempatan untuk mengajarkan empati dan toleransi di kelas. Nah, ini jawaban yang paling tepat, karena ketika kita sebagai seorang guru itu melihat ada siswa yang diejek karena berbeda penampilan atau budaya, maka sebaiknya kita itu harus memanfaatkan atau menggunakan insiden itu untuk menjadi kesempatan kita gitu, untuk mengajarkan bahwa diperlukan sebuah toleransi dan empati di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah gitu, karena itu penting ya. Lanjut, nomor 24. Bagaimana seorang guru bisa memastikan siswa dari berbagai latar belakang merasa dihargai di kelas? A. Fokus hanya pada prestasi akademik saja. B. Menghindari pembicaraan tentang budaya atau latar belakang. C. Mengakui dan merayakan keunikan budaya masing-masing siswa melalui kegiatan kelas. D. Membiarkan siswa beradaptasi dengan sendirinya. Nah, apa yang harus dilakukan guru ketika atau untuk memastikan siswa dari berbagai latar belakang? Ya, jadi beda-beda latar belakang keluarga ataupun latar belakang ekonomi ya, yang berbeda-beda. Nah, supaya anak tersebut itu merasa dihargai di dalam kelasnya gitu. Itu apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru? Ya, coba kita lihat A. Fokus hanya pada prestasi akademik saja. Nah, ini kurang tepat ya. Karena ketika berbagai latar belakang yang dimiliki siswa ya tidak hanya berfokus pada prestasi akademik saja, banyak hal gitu terkait sikap siswa ataupun yang lainnya gitu. Jadi tidak
semata-mata dari prestasi akademik saja. B. Menghindari pembicaraan tentang budaya atau latar belakang. Nah, ini juga kurang tepat. Ya, jangan dihindari, tidak boleh dihindari. Kita harus melawan dan kita harus mengajarkan gitu bahwa ya tidak masalah ketika latar belakang setiap siswa itu beda-beda gitu. Nih, yang C, mengakui dan merayakan keunikan budaya masing-masing siswa melalui kegiatan kelas. Itu adalah jawaban yang paling tepat. Jadi harus diakui dan juga dirayakan bahwa setiap latar belakang yang berbeda memiliki keunikan tersendiri gitu. Ya, yang mana kegiatan itu dapat kita lakukan melalui kegiatan yang ada di kelas gitu. Kemudian nomor 25, bagaimana seorang guru bisa memastikan bahwa materi yang disajikan dalam kelas itu tidak hanya relevan bagi sebagian siswa berdasarkan latar belakang mereka. A. Menggunakan materi yang sama untuk semua siswa tanpa memikirkan latar belakang mereka. B. Menyelesaikan materi agar relevan bagi semua siswa dengan menghubungkannya ke berbagai budaya dan pengalaman. C. Mengajar sesuai dengan kurikulum tanpa memodifikasi materi. D. Menghindari penggunaan contoh budaya dalam materi. Nah, oke, sekarang kita eliminasi dari yang A dulu. Menggunakan materi yang sama untuk semua siswa tanpa, ini ada tanpa memikirkan latar belakang mereka. Ini kurang tepat ya, karena tadi latar belakang setiap siswa pasti berbeda-beda. Jadi bagaimana seorang guru itu harus bisa di dalam mengajarkan sebuah materi itu yang beragam gitu, beragam budaya, beragam latar belakang, di mana bisa disatukan. Tidak boleh ada yang memandang dari segi latar belakang ataupun segi budayanya. Jadi ya, yang A itu kurang tepat. Yang B, menyelesaikan materi agar relevan bagi semua siswa dengan menghubungkannya ke berbagai budaya dan pengalaman. Nah, ini menjadi jawaban yang paling tepat karena ketika seorang guru itu menyesuaikan materi yang relevan bagi semua siswa dengan cara menghubungkan materi tersebut ke berbagai budaya yang ada dan juga pengalaman yang ada gitu. Jadi kan siswa akan merasa lebih menghargai dan menghormati perbedaan budaya itu gitu, bahwa setiap budaya pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi pasti mereka akan bangga bahwa budaya yang beragam itu tidak menjadikan perbedaan gitu. Kalau misal kita lihat yang C, mengajar sesuai dengan kurikulum tanpa memodifikasi materi. Nah, ini kurang tepatnya di sini ya. Karena di dalam kurikulum ya kita juga harus ketika kita mengajarkan materi yang sesuai dengan kurikulum ya kita juga harus menghubungkannya dengan permasalahan ataupun kegiatan yang biasa dilakukan siswa sehari-hari sehingga mereka itu lebih paham gitu materi apa yang diajarkan oleh guru gitu. Jadi harus dimodifikasi. Yang D, menghindari penggunaan contoh budaya dalam materi. Nah, ini juga kurang tepat ya. Kemudian nomor 26, bagaimana cara guru menangani konflik di antara siswa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda? A. Menghindari pembahasan tentang perbedaan sosial ekonomi. B. Menggunakan insiden tersebut sebagai bahan diskusi tentang kesetaraan dan keadilan sosial. C. Membiarkan siswa menyelesaikan masalah mereka sendiri. D. Menyuruh siswa yang lebih mampu secara ekonomi untuk mengalah. Ya, ketika ada konflik di antara siswa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, itu guru harus apa gitu. Yang A, menghindari. Ini jelas tidak tepat ya, menghindari. Kata-kata menghindari itu tidak boleh diadakan di dalam sebuah keragaman gitu. Karena keragaman itu tidak boleh dihindari gitu. B. Menggunakan insiden tersebut sebagai bahan diskusi tentang kesetaraan dan keadilan sosial. Nah, ini jawaban yang paling tepat karena ya sebagai seorang guru itu perlu memanfaatkan keadaan atau situasi
yang sedang terjadi untuk menghubungkannya ke dalam materi pembelajaran gitu, supaya siswa itu merasa bahwa pembelajaran itu akan lebih bermakna karena menghubungkannya dengan kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari siswa gitu ya. Kemudian nomor 27. Jika ada dua siswa yang berasal dari budaya yang berbeda memiliki pandangan yang bertentangan, apa langkah terbaik yang diambil oleh guru? A. Menghentikan diskusi untuk mencegah konflik lebih lanjut. B. Memfasilitasi diskusi yang produktif tentang perbedaan tersebut sambil menekankan pentingnya saling menghargai. C. Meminta salah satu siswa untuk mengalah agar tidak ada masalah. D. Menghindari diskusi tentang budaya di kelas. Nah, ketika ada dua siswa yang berasal dari budaya yang berbeda dan pandangannya itu pasti bertentangan atau berbeda, maka guru itu harus apa? Ya harus memfasilitasi diskusi yang produktif tentang perbedaan tersebut sambil menekankan bahwa penting untuk saling menghargai karena ya pasti setiap orang memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda-beda, maka kita itu harus menghargai. Jadi ketika ada dua atau lebih peserta didik yang sedang berselisih paham ataupun memiliki pandangan yang berbeda, ya guru harus memfasilitasi mereka. Pandangan A apa, pandangan B apa. Nah, ketika itu mereka akan tahu bahwa saling menghargai itu penting. Tuh ya. Nomor 28. Kebudayaan nasional Indonesia berlandasan pada titik-titik. A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. C. Undang-Undang Dasar 1945. D. Pancasila. E. Ketetapan MPR. Jadi kebudayaan nasional Indonesia itu berlandasan pada ya betul Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian 29. Dalam upaya mempromosikan keberagaman budaya di sekolah, apa yang bisa dilakukan guru? A. Menghindari pembahasan budaya untuk fokus pada kurikulum akademik. B. Mendorong siswa untuk berbagi tentang latar belakang budaya mereka melalui proyek-proyek kelas. C. Menekankan pentingnya satu budaya tertentu di atas yang lainnya. D. Mengajarkan siswa untuk beradaptasi dengan satu budaya saja. Nah, ketika dalam upaya untuk mempromosikan keragaman budaya di sekolah, maka kita sebaiknya itu mendorong siswa untuk berbagi tentang latar belakang budaya mereka melalui proyek-proyek kelas. Nah, ini akan lebih bermanfaat dan juga pembelajarannya akan lebih bermakna ketika guru mampu menghubungkan latar belakang budaya dengan proyek-proyek kelas gitu. Jadi nanti pembelajarannya itu berbasis proyek gitu ya. Kemudian nomor terakhir, contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena titik-titik. A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. B. Perebutan kekuasaan. C. Perbedaan suku bangsa. D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat. E. Kepentingan politik antara tokoh masyarakat. Nah, ketika ada contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan poso itu disebabkan karena ya perbedaan agama Islam dan juga Kristen. Oke, mungkin pembahasan di video kali ini sudah selesai 10 soal ya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya dengan kompetensi yang berbeda ya. Jadi kompetensi sosiokultural kita ada 3 part ya. Silakan teman-teman untuk pelajari dari awal hingga selesai. Dan di sini sekali lagi saya tegaskan bahwa kita adalah belajar bersama gitu ya teman-teman. Jadi kita sama-sama semangat untuk belajar dan semoga dimudahkan nantinya.
Oke? Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Terus juga perlu share ke teman-teman yang lain yang belum tahu. Ya, supaya mereka bisa belajar bersama kita. Jadi semakin banyak yang belajar, maka akan semakin menyenangkan. Oke, mungkin dicukupkan untuk video kali ini. Semangat buat teman-teman dan nantikan terus video saya selanjutnya. Oke? Terima kasih. Bye-bye.